Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khasa'na bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah al-mun'imul mannan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa safiina wa zuriyatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu dan senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan diri kita, masih memperkenankan diri kita menggunakan dan menikmati nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, hingga kita bisa melaksanakan yaitu salat Jumat berjamaah. Di dalam kita melaksanakan salat Jumat berjamaah, yang pertama kali kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh aktivitas ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang malam hari maupun siang hari, keseluruhannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kehilafan dosa-dosa diri kita, terutama kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan tercinta baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa marilah kita dari waktu ke waktu kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita menjalankan, di dalam kita mengamalkan serta mempertahankan ketakwaan tersebut, seraya berharap taufik, hidayah serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bukan untuk menjayakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menetapkan sebagai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah memerintahkan satu hambanya untuk ibadah, tidak lain adalah untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain untuk kuatkan menjadikan satu kebahagiaan, mendapatkan hikmah dari ibadah tersebut, hingga dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan hambanya yang begitu banyak diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan ada yang terlihat, ada yang bisa dihitung, bahkan yang tidak terlihat dan tidak terhitung. Di antara ciptaan-ciptaan Allah, kita yang duduk pada siang yang berbahagia ini adalah salah satu ciptaan Allah yang namanya manusia, itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran tersebut kita sebagai manusia, Allah dengan memberikan 5 nama. Kalau menciptakan dalam kategori tubuh kita, menceritakan dari badan rohani kita, Allah panggil dengan kalimat al-bashar. Kalau Allah menciptakan dengan udhur, dengan hawa nafsu kita, predikat dari otak dan pikiran kita, Allah panggil dengan al-ins. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak lain untuk mengatakan aktivitas kita dari seluruh aktivitas alam dunia ini hablum minan nas, maka Allah dalam Al-Quran memanggil kita sebagai an-nas.
Dan bagaimana kalau kita melaksanakan seluruh aktivitas kita semata-mata mencari keridhaan Allah dan mendapatkan nilai ibadah kepada Allah? Maka dalam Al-Quran kita dikatakan sebagai manusia al-insan, maka disebutkan sebanyak 200 kali. Dan kita ingin tahu bahwasanya manusia itu dari mana asal dan mulanya, apa keturunan dari manusia tersebut. Maka di Al-Quran manusia dipanggil oleh Allah sebagai Bani Adam, bahwasanya kita keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Ini paling mulia kita sebagai manusia, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mempertahankan kemuliaan kita, bagaimana kita mempertahankan kesempurnaan kita. Maka Allah ciptakan manusia yang paling sempurna sebagai contoh untuk seluruh manusia, sebagai pemberi kasih sayang seluruh alam, yaitu diciptakannya baginda Nabi besar kita Muhammad. Allah ciptakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penghulu seluruh nabi, dari terbaik dari seluruh manusia. Kita dikatakan al-bashar, lain dengan Rasulullah. Antal basyarul lakal basar, engkaulah manusia lain dengan manusia yang biasa. Kalau kita mempunyai cahaya dari sujud kita diberikan cahaya dalam kehidupan kita, sujud kepada Allah, dan kita mendapatkan nur cahaya dari Allah. Tapi lain dengan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat kalah cahayanya karena Allah memanggil Rasulullah, anta nurun fawqa nurun, engkaulah cahaya di atas cahaya. Mana buktinya tatkala panggilan dari perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu komandan dari para malaikat, yaitu malaikat Jibril, nyerah mengantarkan Rasulullah cukup sampai di Suratul Muntaha, bahwasanya yang bisa menghadap Allah tidak lain ada zat dari Allah dalam dirinya, yaitu disebut anta nurun fawqa nurin, engkaulah cahaya di atas cahaya. Siapa sebagai umatnya manusia yang sempurna? Siapa sebagai umatnya yang selalu didoakan 24 jam? Ini kita yang duduk di rumah Allah, di masjid Allah setiap minggu, yaitu di hari Jumat ini kita kumpul. Ini kita jadikan umat yang lebih luar biasa, umat dari umat-umat yang lainnya, para anbiya dan rasul. Kita bangga menjadi umat manusia yang sempurna, umatnya baginda Nabi besar kita Muhammad. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu perintah ibadah dengan kasih sayangnya Allah untuk menjadikan satu tolak ukur iman kepadanya, menjadikan satu sejarah untuk bukti dalam agamanya, dan menjadikan satu hikmah untuk mempertahankan keimanan dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi Allah dengan kasih sayangnya, kalau hambanya tidak bisa melaksanakan perintah tersebut namun mendapatkan pahala di antara menjalankan ibadah tersebut. Saat ini saudara-saudara kita sudah berkumpul di satu tempat yang begitu luasnya, yang diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di satu tempat dengan satu niatan, satu tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang yang tahun lalu, ini kalau kita yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita mendapat panggilan ibadah haji, akan terkenang saudara, kita berkumpul dengan saudara-saudara kita. Kalau 2 tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu kita berkumpul dari seluruh umat manusia saudara kita, saat saudara kita yang belum mendapat kesempatan hanya melihat Ka'bah gambarnya di sejadah saudara, angga lisannya bersolawat dan membayangkan wajah Rasulullah. Tapi kita di antara saat ini yang pernah dipanggil ibadah haji akan terkenang bahwa kita sudah menghadap manusia yang sempurna, akan terkenang mencium baunya tidak lain makam baginda Nabi besar kita Muhammad. Maka ternakanlah air mata kita. Ini ibadah haji yang tidak sempurna dengan nilai yang dari rohani kita. Untuk itu marilah dengan kasih sayang Allah, maka dengan ibadah tersebut kita belum mendapatkan kesempatan haji. Mungkin tahun ini kita belum mendapatkan kesempatan haji, kita telah tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi Allah dengan kasih sayangnya, kita disunahkan untuk berkorban saudara. Kita disunahkan untuk melaksanakan puasa bulan Dzulhijjah. Kita disunahkan yaitu puasa dengan tarbiyah dan maghfirah. Ini untuk mendapatkan pahala, mendapatkan derajat takwa, dan akan mendapatkan yaitu kebahagiaan dunia akhirat.
bahwasannya satu doa dari seluruh ibadah haji, baik yang di luar maupun di luar haji, satu doanya cita-cita kepada Allah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 102,5 itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kenyamanan, dan di akhirat nanti kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dengan terbebas api neraka dan dunia. Ini siapa yang melakukan doa ini atas tangisan baginda Nabi besar kita Muhammad. Rasulullah tidak pernah mengeluh kepada Allah, saudara. Rasulullah tidak pernah mengeluh atas pertolongan dari Allah, saudara. Dia dilempari batu, dia dicaci maki, bahkan dibunuh, tidak pernah mengeluh kepada Allah. 24 jam Rasulullah berdoa buat kita semua. Ya Allah, kalau engkau aku angkat dengan sebagai Rasulmu, engkau angkat aku sebagai pembawa risalahmu, aku tidak mau seperti itu Nabi Adam alaihissalam dengan pengikutnya. Aku tidak mau seperti umatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa yang separuhnya, setengahnya, bahkan ada yang semua masuk neraka. Tapi aku Muhammad, kau angkat sebagai Rasulmu, aku tidak mau dan aku tidak ridho satu umatku masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan tangisanku, dengan doaku, maka seluruh umatku masukkan surga-Mu. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat wajah Rasulullah, mendengar permintaannya, maka diciptakanlah doa tersebut untuk orang umat Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dituangkan dalam surah yang sebelum kita berangkat haji, dituangkan lahir batinnya yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk melaksanakan orang beriman itu puasa Ramadan agar mendapatkan apa? Itu takwa. Disambung dengan lisan manisnya baginda Nabi besar kita Muhammad, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang melaksanakan puasa Ramadan ma taqaddama min dzambi, bukan setahun saudara, bukan 2 tahun saudara, ma taqaddama min dzambi, dari balik hingga Ramadan kemarin. Andai kata di dalam kepala kita ada otak kita yang sering yaitu memikirkan bagaimana mencurangkan orang, bagaimana menipu orang, bagaimana maksiat kepada orang, di luar dari rambut kita, yaitu sebelah kanan ada telinga kita, sebelah kiri ada telinga kita, di 2 mata kita, sampai mulut kita yang lebih banyak dosanya, pernah memfitnah orang, pernah menghasut orang, pernah menggibah orang, bahkan pernah menghina orang. Dari kepala otak kita sampai mulut kita, mata qaddama min dzambi, mendapatkan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau puasa Ramadan kita karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan lisan Rasulullah yang manisnya, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat di malam bulan suci Ramadan, tarawihkah, tahajudkah, tasbihkah, dan kalau dia mempunyai dosa tangan, mempunyai dosa kaki, mempunyai dosa di dalam perutnya, dari tangannya sampai telapak kakinya, ma taqaddama min dzambi, dari balik hingga Ramadan kemarin kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau tarawih kita, kalau bacaan Al-Quran kita, kalau tahajud kita, tasbih kita, karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua perintah kenapa dikeluarkan oleh Allah, tidak lain Allah mendengar dan melihat dan memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad agar umatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barulah datangnya yaitu rukun kesempurnaan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji artinya hajat saudara. Hajat apa? Tidak lain mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat
ganjarannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, kalau kita belum mendapatkan kesempatan haji atau yang sudah haji, diperkuat yaitu kemabrurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mampu, kita melaksanakan itu kurban dengan niat menjalankan sunnah, yaitu sunnah kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditekankan oleh Rasulullah, saat kita sudah membeli yaitu seekor kambingkah, membeli seekor sampingkah, disunahkan yang ingin berkorban jangan memotong kukunya dulu, jangan memotong rambutnya dulu. Bukan bulu, saudara. Kalau bulu ada di binatang, kalau rambut ada di manusia. Sampai yaitu kurbannya dipotong oleh panitia kah, oleh dia memotong sendiri, barulah dia mencukur rambutnya, memotong kukunya. Ini saat dipotong, saudara, panitia menghubungi orang yang telah mengirimkan sapinya, mengirimkan kambingnya. Saat dipotong, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, barang-barang baca doa, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslimau wa ma ana minal musyrik, bareng sama orang yang memotong dan orang yang menyerahkan kurban tersebut. Maka di zaman teknologi ini, saat ingin memotong sipulan di WA, saudara, syukur-syukur yang memberikan korban tersebut ada di panitia masjidkah, musolakah, saat dipotong barang-barang meniatkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, langsung baca doa, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama, dan seterusnya. Ini sering dilalaikan. Jangan sampai kurbannya dipotong, orang yang menyerahkan tidak ada, saudara. Orang yang menyerahkan tidak menyaksikan, saudara. Artinya apa? Ini untuk kemakbulan, yaitu diterimanya kurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita melaksanakan puasa. Puasa ini adalah hakikatnya besar, mendapatkan pahala jihad dan sebagainya, mendapatkan yaitu haji yang mabrur, yang berangkat haji, yang melaksanakan haji, dan yang melaksanakan kurban, dan melaksanakan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua perintah Allah dengan niat kepada Allah, dan derajatnya takwa, hadiahnya surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabghusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatil mustafi bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arbatil khulafa'i rasidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyatis sahabati ajma'in
وتابعي تابعينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين كلماتك إلى يوم الدين اللهم بحق والإيمان إيمان أمة سيدنا محمد اللهم بحق دين الإسلام إسلام أمة سيدنا محمد اللهم بحق وسلامة بالدين والدنيا والآخرة وشفاعة بأمة سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر.